Sampailah kita di topik yang ketiga, yaitu tentang aku memiliki kemampuan. Banyak remaja saat ini masih mengalami kebingungan tentang kemampuannya. Oleh karena itu, mereka perlu dibimbing untuk menemukannya, sehingga sejak dini mereka dapat mengarahkan cita-cita mereka sesuai dengan kemampuannya itu. Iman Kristiani menegaskan kepercayaan bahwa setiap manusia sejak awal diciptakannya sudah dibekali oleh Allah dengan berbagai kemampuan. Bekal itu diberikan supaya manusia dapat hidup dan berkembang menuju kesempurnaannya. Setiap orang diberi kemampuan yang berbeda satu terhadap yang lain, sebab dengan perbedaan tersebut, maka terjadilah apa yang dikehendaki Tuhan, yakni agar manusia saling membantu dan bekerja sama dalam mengembangkan diri. Lalu, tulislah kemampuan yang ada dalam dirimu. Bandingkan kemampuanmu dengan teman-temanmu. Apakah sama? Jika kalian membandingkan, tentunya hasilnya tidak akan sama. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak mempunyai kemampuan. Sebab pada saat Allah menciptakannya, Ia sudah membekali manusia dengan berbagai kemampuan, walaupun kemampuan yang diberikan itu berbeda satu dengan yang lainnya. Tugas manusia adalah bertanya, mencari, dan menemukan dalam dirinya kemampuan-kemampuan itu. Mari kita baca Alkitab, yaitu perumpamaan tentang talenta yang diambil dari Matius bab 25 ayat 14-30. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang akan berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi, dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang itu di dalamnya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa 5 talenta, katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut, dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut di tempat tidak di mana aku menanam? Karena itu sudah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang,
supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Apakah yang bisa kita ambil dari perumpamaan tentang talenta itu? Kemampuan yang ada pada diri manusia merupakan anugerah Allah, bukan berasal dari manusia itu sendiri. Lalu, manusia harus bertanggung jawab terhadap pemberian Tuhan itu. Sikap bertanggung jawab ditunjukkan dengan berusaha keras mengembangkannya agar berbuah berlipat ganda dan berguna bagi diri sendiri. Sebaliknya, bila manusia hanya membenamkan kemampuan yang telah diberikan itu, berarti manusia menyia-nyiakan anugerah itu. Dan lama-kelamaan, kemampuannya itu akan tumpul, bahkan hilang. Banyak cara untuk mengembangkan kemampuan atau talenta kita. Misalnya dengan cara yang pertama, melatih diri terus-menerus tanpa takut salah atau gagal. Masuk ke dalam kelompok atau organisasi yang mempunyai minat yang sama. Belajar dan berani bertanya kepada orang yang lebih berpengalaman. Dan tekun, serta ini yang paling penting, menyertakan Tuhan dalam setiap usaha. Sampailah kita ke topik yang keempat, yaitu tentang kemampuanku terbatas. Pengalaman akan keterbatasan kemampuan diri sesungguhnya merupakan pengalaman yang kerap kali kita alami. Setiap manusia memiliki pengalaman akan keterbatasan kemampuan diri. Kita dapat melihat dua sikap yang sering muncul dalam menghadapi keterbatasan tersebut. Yang pertama adalah sikap positif. Sikap positif ini berupa menerima dan mengakui. Sikap positif ini juga akan berdampak pada kemampuan untuk mengatasi keterbatasan dengan positif pula. Misalnya dengan belajar lebih bekerja keras, belajar dari orang lain, tidak minder, dan sebagainya. Sedangkan sikap yang kedua adalah sikap yang negatif, seperti tidak mengakui, bahkan menutup-nutupi keterbatasan. Sikap negatif ini umumnya akan mengantar orang pada sikap dan tindakan munafik, berpura-pura, iri hati akan keberhasilan orang lain, berusaha menjatuhkan orang lain, minder, kurang percaya diri, dan kadang sampai menghalalkan segala cara untuk menutupi keterbatasan dirinya. Dua sisi keterbatasan tersebut sudah dimulai dirasakan oleh remaja seperti kalian. Oleh karena itu, sudah saatnya kita sekarang menyadari kenyataan ini, sehingga kita dapat mengambil sikap yang tepat. Mari kita ambil contoh dari seorang tokoh dunia yang terkenal, yaitu Louis Braille. Pada umur 3 tahun, Braille mengalami kecelakaan yang membuat matanya tertusuk jarum dan menyebabkan kebutaan padanya. Di tengah kebutaannya, Braille tetap tekun berjuang untuk menemukan cara agar orang-orang buta dapat membaca dengan mudah. Braille ini berguru kepada seorang prajurit, di mana pada saat itu prajurit juga menggunakan kode untuk berkomunikasi. Lalu Braille ini mengembangkannya agar kode-kode tersebut dapat digunakan oleh orang buta. Sehingga akhirnya Braille ini menemukan huruf Braille yang sampai sekarang juga masih digunakan untuk orang-orang tunanetra. Lalu, apa yang bisa kita ambil dari cerita Louis Braille itu? Yang pertama, keterbatasan apapun, bila disikapi secara positif
dapat menjadi peluang untuk berkembang. Kalian dapat menyaksikan sendiri banyak orang cacat yang menjadi terkenal. Bahkan orang yang kurang pandai dalam matematika bisa sukses jadi pengusaha. Lalu banyak orang yang berasal dari pelosok kampung yang bahkan ketika ke sekolah harus berjalan kaki puluhan kilometer dan fasilitas belajarnya sangat minim dapat menjadi juara olimpiade. Masih banyak lagi sebetulnya contoh yang bisa kita temukan. Yang penting adalah berani menerima keterbatasan, mengatasinya dengan bekerja keras, dan yakin bahwa segala sesuatu dapat diraih asal ada tekad. Mengeluh, minder, frustasi, iri, atau menghalalkan segala cara tidak akan menyelesaikan keterbatasan yang dimiliki. Semua orang mempunyai keterbatasan. Bahkan murid-murid Yesus pun juga pernah mengalami keterbatasan. Mari kita baca Alkitab berikut. Angin ribut diredakan. Bacaan diambil dari Markus bab 4 ayat 35 sampai 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu tempat Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata padanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh kembali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Mari kita berefleksi dari bacaan tersebut. Apakah yang bisa kita ambil dari bacaan tersebut? Ketika sadar akan keterbatasan kemampuan, ada sebagian orang yang menjadi bingung, bahkan ada pula yang menyalahkan Tuhan. Para murid Yesus rupanya mengalami hal yang kurang lebih sama. Mereka bingung dan menyalahkan Yesus, seolah-olah Yesus tidak peduli dengan nasib mereka. Seperti nampak dalam ungkapan, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Mungkin dalam bahasa manusia sekarang, hal tersebut dapat berbunyi seperti ini. "Mengapa saya tidak dilahirkan dengan wajah yang cantik? Mengapa orang tua saya miskin? Mengapa saya tidak sepintar dia? Mengapa Engkau menciptakan aku dalam keadaan yang cacat?" Tetapi ada hal yang menarik dari kutipan tersebut. Ketika sadar akan keterbatasan kemampuannya, para murid Yesus pergi mencari pertolongan Yesus. Mereka sadar bahwa saat menghadapi keterbatasan, manusia perlu memberanikan diri meminta bantuan orang lain, terutama Tuhan. Lalu ada dua pesan kuat yang tersampaikan dalam kisah Yesus meredakan angin ribut. Pertama, menguatkan keyakinan kita bahwa di balik keterbatasan yang dimiliki pada setiap orang, pada saat manusia diciptakan, Allah bermaksud supaya manusia dapat saling membantu dan bekerja sama satu sama lain untuk dapat saling mengembangkan dan menyempurnakan. Dan pada akhirnya, manusia harus sadar bila mengalami keterbatasan,
Ia harus mencari sumber kekuatan dan kesempurnaan sejati, yakni Tuhan Allah. Kenyataan tersebut dapat kalian lihat mengapa pada saat-saat sulit orang tuamu atau kamu lebih rajin berdoa. Misalnya, supaya kamu lulus ujian, orang tuamu akan banyak berdoa kepada Tuhan dengan cara bernovena. Kita lanjut ke topik yang kelima, yaitu topik terakhir dalam bab ini. Judul topik ini adalah syukur sebagai citra Allah. Kata syukur atau bersyukur bagi sebagian orang menjadi sesuatu yang mudah dikatakan tetapi sulit untuk dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena manusia zaman sekarang itu menganggap bahwa seolah-olah keberhasilan dan apa yang dimiliki saat ini semata-mata merupakan hasil usaha dan kerja kerasnya sendiri, lepas dari peran Tuhan di dalamnya. Tentu saja hal ini sangat memprihatinkan. Walaupun demikian, kita dapat memaklumi mengapa hal ini bisa terjadi. Salah satu faktor penyebabnya adalah karena manusia saat ini tidak sempat melakukan komunikasi dengan Tuhan. Seluruh waktunya dihabiskan untuk berbagai aktivitas dan memenuhi kebutuhan hidup yang sifatnya keduniawian. Iman atau agama hampir tidak mempunyai tempat dalam kehidupan. Kalaupun masih sempat untuk berkomunikasi dengan Tuhan, biasanya hal itu hanya bersifat formal atau karena kewajiban saja. Bentuk kehidupan semacam ini menjadi salah satu hal yang melanda dunia remaja juga. Banyak remaja seperti kalian lebih mengutamakan pemenuhan kewajiban belajar daripada yang sifatnya rohani. Bahkan kewajiban keagamaan sering terkalahkan dengan kebutuhan untuk berkumpul dengan teman-teman atau bermain game. Hal tersebut merupakan tanda-tanda lunturnya iman manusia akan Allah. Dengan segala yang telah diciptakan Tuhan, hanya manusia yang diberi kemampuan untuk bersyukur. Manusia mampu bersyukur karena sebagai citranya, Allah membekali manusia dengan budi dan hati nurani serta roh. Semua itu memampukan manusia untuk senantiasa mencari Allah dan mengarahkan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Lewat akal budi, hati nurani, dan roh, manusia beriman mampu mengamini bahwa sesungguhnya hidup manusia dengan segala pengalamannya, baik manis maupun pahit, menyenangkan atau tidak menyenangkan, sempurna atau tidak sempurna, tidak pernah lepas dari peran Allah Sang Pencipta. Hidup yang kita alami apapun keadaannya, sesungguhnya merupakan bukti pemeliharaan dari cinta Tuhan. Maka selayaknya lah manusia pun bertumbuh menjadi pribadi yang penuh syukur kepadanya. Mari kita baca Alkitab mengenai ke-10 orang kusta yang diambil dari Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?"
Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Mari kita berefleksi, apakah yang bisa kita ambil dari kisah ke-10 orang kusta tersebut? Ada 10 orang yang merasakan karya penyelamatan Allah dalam dirinya melalui penyembuhan atas penyakitnya. Tetapi dari 10 orang yang disembuhkan, ternyata hanya 1 orang yang bersyukur. Dalam kisah tersebut, kebetulan orang itu adalah orang Samaria. Pada zaman Yesus, Samaria adalah daerah di antara Galilea di sebelah utara dan Yudea di sebelah selatan. Penduduknya dibenci oleh orang-orang Yahudi karena agama atau dianggap kafir dan kebiasaannya berbeda dengan orang Yahudi pada umumnya. Dari 10 orang itu, 9 orang menganggap dirinya sebagai orang beriman. 1 orang dianggap kafir atau tidak percaya kepada Allah. Tetapi anehnya, mengapa yang sering dicap sebagai orang kafir itulah yang datang kembali untuk bersyukur? Sebetulnya, rasa syukur dapat diungkapkan melalui ibadat atau doa. Oleh karena itu, sesungguhnya doa bukan kewajiban dan dapat dilakukan setiap saat. Doa dapat diwujudkan melalui tindakan-tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari seperti ini. Menolong sesama yang menderita, berusaha hidup lebih baik, memelihara kehidupan itu sendiri, menjaga kehidupan orang lain, dan yang terakhir adalah membiasakan bersyukur atas peristiwa hidup, baik suka maupun duka. Disinilah akhir dari bab 1, sampai jumpa di bab berikutnya.